Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, di dunia digital sekarang ini, setiap perangkat yang kita pakai itu ibaratnya bisa jadi pintu masuk buat penyerang. Terus gimana dong cara kita memperkuat pertahanan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu konsep yang fundamental banget di dunia keamanan siber. Penguatan sistem atau yang biasa disebut sistem hardening. Oke, kita mulai ya. Jadi gini, keamanan cyber itu bukan sesuatu yang bisa kita atur sekali terus udah, tinggalin aja. Nggak bisa gitu. Ini tuh ibarat pertarungan yang nggak ada habisnya. Kita berhadapan sama kelemahan sistem, sama eksploitasi, sama pihak-pihak jahat yang, makin pintar aja tiap hari. Skalanya udah besar banget loh. Nah, pertanyaannya kan, kalau ancamannya sebanyak itu, terus para ahli mulainya dari mana coba? Mustahil kan beresin semuanya sekaligus? Tepat, kuncinya itu fokus. Mereka nggak coba benerin semuanya barengan, tapi mereka mulai dari yang paling dasar, ngurangin jumlah pintu masuk yang mungkin bisa dibobol. Biar gampang, coba deh bayangin begini. Komputer atau jaringan kita itu kayak sebuah benteng. Nah, setiap layanan, setiap port, setiap fitur di sistem kita itu ibarat pintu dan jendela di benteng itu. Dan yang sering nggak kita sadari, dari pabrikannya, banyak banget dari jendela-jendela ini sengaja dibiarin kebuka. Oke, jadi gimana caranya kita jaga benteng ini? Ternyata ada dua strategi utama nih. Dua-duanya sama-sama penting, tapi cara kerjanya beda banget. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, disinilah beda utamanya kelihatan. Di satu sisi ada yang namanya patching atau menambal. Ini sifatnya reaktif. Jadi kita nemu ada retakan di tembok benteng, ya udah kita tambal, selesai. Nah, di sisi lain ada hardening atau penguatan. Ini proaktif. Maksudnya, kita nggak nunggu ada yang bobol, kita langsung tembok aja jendela-jendela yang emang nggak perlu, sebelum ada yang iseng mau masuk. Kita perdalam soal patching dulu ya. Jadi patching itu secara spesifik nanganin kerentanan yang udah ketahuan. Contohnya gampang. Katakanlah Microsoft atau Apple nemuin celah keamanan di sistem mereka. Nah, mereka bakal rilis tambalan atau patch. Tugas kita ya, menerapkan patch itu biar sistem kita tetap aman. Ini penting banget buat benerin masalah yang udah jelas-jelas ada. Kalau hardening atau penguatan, ini ceritanya beda. Ini semua tentang pencegahan. Tujuannya itu buat ngurangin yang namanya permukaan serangan. Apaan tuh? Ya gampangnya, jumlah total semua pintu dan jendela yang bisa diserang. Logikanya sederhana. Kalau ada fitur yang gak kita pakai, yang matiin aja. Kalau udah mati, kan nggak mungkin bisa dieksploitasi. Bener nggak? Oke, teorinya udah cukup. Sekarang pertanyaannya, gimana cara praktisnya kita mulai menembok jendela-jendela ini? Yuk kita lihat beberapa langkah konkret yang direkomendasikan langsung oleh para ahli. Ini nih poin yang penting banget dari panduan NSA. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah mikir kalau perangkat baru itu langsung aman pas dikeluarin dari kardusnya. Sama sekali nggak. Pabrikan itu biasanya ngaktifin banyak layanan buat ya biar gampang dipakai, bukan biar aman. Jadi langkah pertama kita ya jelas, cek semua layanan itu dan matiin apapun yang kita nggak butuhin. Daftar dari NSA itu sebenarnya panjang, tapi intinya begini, matiin protokol-protokol jadul yang nggak aman, contohnya kayak Telnet dan FTP. Kenapa? Soalnya mereka ngirim data itu terang-terangan, nggak dienkripsi. Gantinya, aktifkan dan pakai alternatif yang modern dan aman, yang pakai enkripsi, contohnya SSH dan TLS. Ini kelihatannya sepele, tapi langkah penguatan ini simple dan efektif banget. Oke, layanan-layanan yang nggak perlu udah kita matiin. Tapi, kerjaan kita belum selesai. Sekarang, kita harus perkuat pintu-pintu masuk yang emang sengaja kita buka. Maksudnya, ya cara kita mengakses perangkat itu sendiri. Panduan NSA soal ini jelas banget. Pertama, wajib hukumnya pakai multi-factor authentication. Kenapa? Karena password ada sekarang udah nggak cukup. Kedua, batasi koneksi simultan. Jangan sampai satu akun bisa login dari 10 tempat berbeda barengan, kan aneh. Dan ketiga, ini yang paling penting. Catat dan pantau semuanya. Log semua aktivitas akses. Karena kita nggak akan bisa menghentikan serangan yang bahkan nggak kita lihat kedatangannya. Nah, semua langkah-langkah teknis tadi itu sebenarnya bukan cuma sekedar checklist yang kita centang satu-satu. Di baliknya, ada sebuah filosofi, sebuah cara pandang keamanan yang jauh lebih dalam. Dan filosofi itu adalah zero trust, nol kepercayaan. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang keamanan. Kalau dulu motonya percaya tapi verifikasi, sekarang udah nggak berlaku lagi. Ada kutipan keren nih dari buku teks keamanan komputer yang pas banget ngejelasin ini. Intinya, dalam model zero trust, nggak ada lagi yang namanya dipercaya secara otomatis. Mau pengguna atau perangkat itu ada di dalam atau di luar jaringan kita, nggak jadi masalah. Setiap upaya buat akses, setiap saat, harus dianggap sebagai potensi ancaman, dan wajib diverifikasi dengan ketat.
Nah, ini nyambung ke konsep lain yang nggak kalah penting, prinsip hak istimewa terkecil, atau Principle of Least Privilege. Gampangnya gini, jangan kasih akses admin ke orang yang kerjanya cuma butuh baca file. Kasih setiap akun, entah itu orang atau program, izin yang paling minim yang mereka butuhin buat kerja, nggak lebih nggak kurang. Oke, kita udah sampai di penghujung pembahasan. Satu hal yang penting banget untuk diingat adalah benteng digital kita ini nggak pernah ada kata selesai dibangunnya. Ini proses yang terus-menerus. Jadi, apa aja poin-poin pentingnya? Pertama, hardening atau penguatan itu secara proaktif bikin target serangan jadi lebih kecil. Kedua, ini beda sama patching, tapi dua-duanya wajib jalan bareng. Ketiga, intinya adalah matiin layanan yang nggak perlu dan amankan semua pintu masuk. Keempat, biasakan berpikir dengan pola pikir zero trust. Dan yang terakhir, ingat, keamanan itu bukan produk yang bisa kita beli, tapi sebuah proses berkelanjutan. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Setiap HP, laptop, setiap akun medsos yang kita punya, itu semua adalah bagian dari benteng digital kita masing-masing. Nah, setelah ngobrolin semua ini, coba deh tanya ke diri sendiri. Kira-kira jendela mana ya yang selama ini nggak sengaja saya biarin kebuka lebar-lebar? Terima kasih banyak sudah menyimak.